Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah. Dari mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin kita akan beribadah perenungan suci, yaitu detik-detik Tuhan Yesus disalibkan sebelum dia menyerahkan nyawanya. Yang di dalam firman Tuhan disebutkan masa gelap, kurang lebih sekitar 3 jam. Dan Tuhan Yesus hanya memperkatakan 7 perkataan salib. Dan itulah yang menjadi perenungan kita pada siang sore hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita menaikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Baru NKB nomor 83. Halaman 12. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua serta ketiga saja. Salib itu kurang
kita memasuki pada perenungan 7 perkataan salib ini dengan satu tekad. Tuhan menyatakan sesuatu maksud kepada setiap kita pribadi sebagai bagian dalam perjalanan hidup rohani kita ke depan. Kita memandang Dia di bukit yang jauh, tapi dekat karena Dia telah mati untuk kita. Indahlah bagiku salib hina kecil. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Detik-detik ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu, penyerahan diri-Mu ya Tuhan, yang disangka banyak orang adalah pergumulan pribadi, tetapi yang sebenarnya adalah menanggung dosa dan diri kami yang seharusnya disalibkan. Itulah sebabnya Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan itulah sebabnya ya Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, mempersiapkan diri kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan merenungkan 7 perkataan-Mu di kayu salib. Bukan saja kami ingat, tapi berbuah dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak hal yang merintangi tidak dapat berbuah dalam hidup kami. 7 perkataan salib ini setiap tahun. Sebab ada hal-hal yang harus kami lepaskan, yang harus kami buang, yang harus kami buat menjadi sesuatu yang najis. Dan tolonglah kami dilepaskan dari segala keterikatan kami yang tidak membuat kami dapat berbuah dengan karya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, tolonglah kami sehingga keterbukaan kami di hadapan Tuhan memberikan lawatan. Kami mengalami pembersihan, pemulihan. Jikalau beberapa waktu yang lalu banyak di antara kami mengalami kegagalan,
tolonglah supaya berhasil, dan pesan Jumat Agung ini menggema senantiasa di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kepada kita dari Matius 27. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-56. Kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-45. Jemaat sekalian membaca ayat 46, demikian seterusnya, bertanggapan, dan kita bersama-sama di ayat 56. Demikian firman Tuhan. Matius 27 ayat 45. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Hingga dia berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga harum, mencucukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang guru dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan Roh Kudus yang telah mendorong itu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus bersama takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yesus dan ibu anak-anak Zebedeus. 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Mari kita mempersiapkan diri menerima refleksi perkataan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian. Nomor 194, nyawaku diberikan bagimu. Kau dapat
Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34 memberikan kepada kita sejelas-jelasnya cara Tuhan memandang pengampunan. Tuhan Yesus yang disakiti dari sejak memasuki kota Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan, dan melalui 6 kali pemeriksaan yang disertai dengan kekerasan fisik, dan mencapai puncaknya bahwa dia disesah. Tetapi Tuhan Yesus tidak menimpakan sakit hati, umpatan kepada orang-orang yang menyakiti dia, yang selayaknya seperti didemonstrasikan oleh manusia secara umum ketika menerima perlakuan buruk, maka otomatis memperlakukan dengan membalas lebih buruk lagi. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Dia setelah dipakukan di salib itu dan disulakan, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah memohon pengampunan kepada Bapanya atas setiap mereka yang telah terlibat dalam penderitaannya sampai kepada penyaliban. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memberikan kita pengertian tentang 3 hal. Yang pertama, di dalam dosa manusia selalu tidak mengerti jikalau dirinya sedang mempraktekkan dosa. Dia akan mengerti dosa jikalau dia mengerti apa yang disebut dengan kebenaran. Oleh kebenaran itulah dia bisa melihat segala sesuatu menjadi bengkok atau lurus, suci atau bernoda. Dan di dalam Yesus setiap orang dibenarkan. Yang bengkok itu menjadi lurus, yang najis itu menjadi suci, yang berdosa itu menjadi pulih, dan bisa bertemu dengan Bapanya dan menyebut, "Ya Abba, ya Bapa." Kiranya kita di dalam renungan yang pertama ini mampu mengampuni. Apakah ada di antara kita sampai hari ini memendam iri hati, memendam perselisihan, memendam percekcokan, memendam dendam, ataupun juga memendam segala kepahitan-kepahitan yang telah terjadi dan kita tidak buang selama ini? Satu anugerah Bapak Ibu, kita berada di rumah Tuhan merayakan Jumat Agung, dan kita ikut dalam ibadah renungan suci. Kita diajarkan, buanglah sampah-sampah itu dari diri kita supaya kita pulih. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah hari ini kita merenungkan
Masih adakah di kolong sampah itu yang masih kita simpan? Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, masih bercokol dalam hati kita. Ini saatnya membereskan dengan Tuhan kita. Nyawaku diberikan bagimu. Rumahku kutinggalkan dan kemuliaan. Rumahku kutinggalkan dan kemuliaan. Ku masuk dunia gelap, jalan sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata yang kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ditujukan kepada salah satu pendosa yang ada di sisi Tuhan Yesus bersama-sama waktu itu disalib. Pendosa ini mengatakan, Tuhan, kalau engkau pergi, ingatlah akan aku. Dan ini menunjukkan pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur, pengakuan yang sungguh-sungguh muncul dari seseorang yang tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan pengakuan ini mendapat respon yang sangat baik dari Tuhan Yesus. Ketika itu Yesus katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pengakuan pendosa ini mendapatkan satu tanggapan yang sangat positif. Artinya, pendosa ini tidak terlambat untuk mengakui dosanya. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada pendosa ini, pada kedua pendosa yang ada di samping kiri dan samping kanan. Tetapi hanya satu yang mengambil kesempatan itu untuk mengakui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hidup kita singkat. Kita tidak tahu seberapa lama kita bisa hidup lagi. Tetapi yang jelas kita sama seperti 3 orang yang ada di salib. Yesus dan kedua pendosa itu. Yang sama-sama sebentar lagi akan menghadapi kematiannya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi selama kita masih hidup, selama kita masih ada sampai hari ini, itu artinya masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi saya dan saudara untuk mengatakan kepada diri kita masing-masing, ingat aku Tuhan, karena aku mau hidup di dalam Tuhan sebelum terlambat. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang hari ini menggunakan waktu-waktu kita? Seberapa banyak hari ini kita menggunakan kesempatan kita untuk menghidupkan diri kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita?
Seberapa banyak di antara saya dan saudara mengambil waktu dan kesempatan untuk terus hidup sebagai garam dan sebagai terang. Saya percaya kita semua ingin hidup di taman Firdaus. Tetapi apakah kita pernah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah perilaku kita, apakah kata-kata kita, apakah cara berpikir kita menunjukkan pengakuan itu? Perkataan ini adalah sebuah perkataan yang memberikan saya dan semua kesempatan untuk hidup tinggal di Firdaus yang sudah Tuhan sediakan sejak semula manusia diciptakan. Tuhan mau supaya kita semua yang diciptakan hidup bersama-sama dengan Dia. Sehingga di dalam satu ayat bagian firman Tuhan katakan, hidup di dalam aku hidup di dalam Engkau. Tuhan berkati kita sekalian. Nyawa kuberikan padamu. Disengsarakan dengan amat kecil. Ibu, inilah anakmu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Satu pernyataan yang ketiga dari Tuhan Yesus tatkala disalibkan, selain memikirkan tentang pengampunan dan juga memberikan kepastian keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya, pada bagian yang ketiga ini Tuhan menjelaskan tentang prinsip hidup di dalam Kristus. Prinsip hidup di dalam Tuhan Yesus hendak mengetengahkan apa yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahwa semua orang itu memiliki pandangan yang sama tentang bersaudara. Tentu pada masa itu Bapak Ibu semua orang tahu ibunya bukan melahirkan Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian juga murid-murid yang lain tidaklah dilahirkan oleh Maria ibu Yesus secara jasmani. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka prinsip persaudaraan, kasih yang diikat oleh Kristus, yang telah dilahirbarukan
oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ibu kita boleh berbeda-beda, tetapi ibu yang sama yang melahirbarukan kita adalah sama, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus sendiri. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka kita sebagai kumpulan orang-orang percaya tentu bersaudara satu dengan yang lain lebih daripada orang yang dilahirkan dari ibu yang sama. Alangkah sesuatu yang membuat kita malu, dan Kristus sangat malu jikalau kita hidup dalam percideraan. Hidup dalam segala sesuatu yang saling mempraktekkan perbedaan. Hidup yang saling mempraktekkan sesuatu yang membeda-bedakan. Tetapi prinsip ini mengajarkan kita tentang 3 hal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes, ini ibumu, dan juga kepada ibunya, ini anak-anakmu. Satu prinsip yang melampaui hal-hal sedarah sedaging, dan mereka bersaudara di dalam Kristus oleh karena Kristus. Pernyataan ini Bapak Ibu sering mendapat tanggapan yang bermacam-macam dari lingkungan di mana kita berada. Acap kali kita bertemu sesama orang yang percaya kepada Kristus tetapi dengan percederaan, tetapi dengan persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan, perdebatan-perdebatan mungkin, ataupun juga tidak saling mengasihi. Maka Bapak Ibu hari ini mengaku satu pengakuan melalui firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kristus kita bersaudara. Maka ini adalah keluarga besar. Maka kita harus menerapkan persaudaraan ini dalam contoh nyata. Kita praktekkan yang mengikat dan mempersatukan kita, menjauhkan hal-hal yang membedakan kita dan membuat kita terpisah. Buanglah jauh-jauh segala hal yang membuat kita terpisah. Tapi praktekkanlah keutuhan kesatuan dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi dari antara kita berkata, saya orang Yunani, saya orang Romawi, saya orang Galatia, dan seterusnya. Tapi kita semua orang yang ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan jikalau kita mempraktekkan kesatuan ini, maka telah terjadilah di tempat ini yang kedua, lahir baru. Roh Kuduslah yang menjadi ibu kita. Roh Kuduslah yang membuat kita semua lahir sehingga kita bersaudara di dalam Kristus. Dan yang ketiga, inilah yang telah terjadi sampai dengan hari ini. Persaudaraan sejati itu telah dipraktekkan Bapak Ibu. Persaudaraan sejati itu bukan karena kita lahir dari keluarga ABC, dengan suku ABC, dengan bangsa ABC, tetapi kita dilahirkan di dalam Kristus Yesus. Yang lalu mungkin banyak perbedaan kita. Acap kali perbedaan itu memicu perselisihan ataupun juga undur dari Tuhan. Maka hari ini buang semua perbedaan itu. Apa yang membedakan kita, kita buang. Tapi apa yang mempersatukan, kita rangkul erat. Itulah 3 pesan dari perkataan yang ketiga ini, mempersatukan. Dan kematian Kristus tidak memisahkan, tapi mempersatukan di dalam kuasanya. Nyawaku diberikan bagimu. Aku bawakan engkau dari rumah putra.
Eli, Eli, lama sabachthani adalah sebuah teriakan Tuhan Yesus yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya percaya ketika Yesus mengungkapkan ini, ada satu nada suara yang bergetar secara luar biasa. Oleh karena dia menahan rasa sakit yang begitu dalam. Tubuhnya yang sudah terluka harus terus bergeser, naik turun di kayu di belakangnya. Belum lagi dengan tangannya yang terpaku, yang harus menanggung beban tubuhnya. Belum lagi dengan rasa haus yang luar biasa, yang kemudian dia dihadiahi oleh cairan asam, yang tentunya itu akan membuat penderitaannya semakin berat. Saya percaya ketika dia mengatakan, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan adanya penderitaan yang begitu dalam. Penderitaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena tubuhnya mengalami rasa koyak, rasa perih, dan kehancuran yang tiada taranya. Gambaran ini adalah satu gambaran tentang Allah yang suci, Allah yang kudus, yang tidak bisa kompromi dengan segala bentuk dosa. Waktu itu Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa. Dia yang hidup di dalam suasana surgawi yang penuh dengan sukacita harus menderita luar dan dalam. Dan pada waktu dia menanggung dosa begitu banyak orang, dia tidak imun dari rasa sakit yang begitu hebat. Dia tidak kebal dari penderitaan manusia yang akan dialami oleh manusia selama-lamanya. Semua itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih hari ini bermain-main dengan dosa? Apakah hari ini kita masih menganggap dosa itu ada volumenya? Ada dosa kecil, dosa menengah, atau dosa besar? Sehingga kita berani bermain-main dengan dosa kecil menurut ukuran kita. Tetapi di dalam pandangan Allah tidak ada dosa kecil, menengah, atau besar. Dosa ya tetap dosa. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upahnya dosa apapun ukurannya adalah maut. Upahnya dosa adalah kematian. Sehingga tidak ada kompromi bagi dia ketika kita berdosa.
kita akan mengalami sesuatu yang sangat pedih dan mengerikan, seperti yang diungkapkan dalam perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Dia tidak mau hidup kita bercampur dengan dosa. Dia membuat satu ruang, Dia membuat satu wilayah yang diungkapkan di dalam kitab Petrus. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Sehingga selayaknya lah kita harus menjadi orang-orang yang menyaksikan tentang Tuhan dengan hidup yang terang, dengan hidup yang lebih baik, dengan hidup yang lebih kudus dari waktu lepas ke waktu. Amin. Halaman 14. Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Kutipan dari Mazmur yang disampaikan Tuhan Yesus di kayu salib, yang menjelaskan bahwa secara fisik Dia memang kehausan. Kita dapat bayangkan Dia mengkonsumsi air anggur itu pada malam 24 jam sebelumnya, dan telah menghadapi pemeriksaan persidangan itu hampir 10 jam. Dia tidak minum apapun. Dan tentu fisiknya lemah. Dia sangat haus. Tetapi ternyata kata haus yang dimaksud Tuhan bukan sekedar haus lalu kemudian dia meminum air lalu lega selesai kehausannya. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah kerinduannya yang boleh terus ingin dipuaskan oleh air hidup daripada Bapanya, kesatuannya dengan Bapanya. Satu pengajaran yang dalam kepada kita hari ini, jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita boleh haus di tengah dunia ini untuk dan demi berjuang untuk hidup kita. Kita mungkin mengalami kelelahan, capek, dan segala pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi jikalau berhenti sampai dipuaskan oleh air dahaga biasa saja,
tidak akan pernah kita menemukan air hidup yang datangnya dari Tuhan. Perhatikanlah Bapak Ibu, perempuan Samaria itu di sumur itu yang sedang menimba air. Kemudian bertemu dengan Yesus dan hidupnya diubah. Suaminya ada 5, dan suami yang ada pada dia pada waktu itu bukanlah suaminya. Tapi ketika bertemu dengan air hidup itu, hidupnya menjadi berubah. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, perubahan itu bukan karena kita. Perubahan itu karena Sang Firman, Tuhan Allah, yang memberikan kepada setiap kita pembaruan oleh air hidup itu sendiri. Dan untuk air itu kita harus selalu haus dan tidak pernah ada cukup. Itulah sebabnya hari ini saudaraku, kalau air dunia kita minum, besok sebentar kita akan haus lagi. Tapi ketika kita minum air hidup yang diberikan Tuhan, itu menjadi mata air yang membual dalam diri kita. Banyak orang belum bisa membual dalam dirinya air itu karena dia belum menikmati air hidup yang dari Bapa. Hanya satu caranya, jemaat yang mengasihi Tuhan, dijelaskan di ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Apakah kita sudah selesai dengan diri kita? Berarti kita mengenal diri kita yang pertama. Berarti kita bukan lagi berurusan dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita di dalam dunia ini untuk yang sementara. Kalau masih mengejar yang sementara, tapi mengabaikan yang kekal itu, yang dari Tuhan, maka sebentar lagi kita haus lagi. Boleh kita sebagai mahasiswa mencari IP yang terbaik, berorganisasi, bisa 5 kita ikuti mungkin, himpunan. Tapi kalau kita mengabaikan Tuhan, Sang kebenaran sejati, nanti kita haus lagi, nanti kita capek lagi. Tapi belajar dari perempuan yang menurut ukuran orang Yahudi tidak benar itu, yang bertemu dengan Yesus di sumur pada siang hari. Hidupnya yang berantakan kemudian ditata karena dia bertemu dengan sumber dari hidup itu. Jadikanlah Yesus yang terutama dalam studi kita. Jadikanlah Yesus yang terutama dalam kita mau mencapai cita-cita, dalam pekerjaan kita. Maka kita tidak haus lagi, tapi dalam diri kita membual air kehidupan itu. Amin. Tercurah darah Tuhanku, ayat kedua.
sudah selesai. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah finish. Sehubungan dengan perkataan bahwa sudah selesai. Setelah ia meminum anggur asam yang tentunya rasanya tidak nyaman, ia mengakhiri hidupnya juga dengan tidak aman. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang harusnya kita kerjakan, yang harusnya kita tanggung. Dari awal sampai akhir. Tidak ada yang enak. Tidak ada yang nyaman. Tidak ada yang menyenangkan. Dan ketika dia berkata, sudah selesai, berakhirlah semua penderitaan, berakhir juga semua karya yang dia kerjakan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi apakah penderitaan batin Tuhan itu selesai? Ternyata belum. Karena hari ini masih banyak orang yang mengaku Kristen, orang yang senantiasa menyebut Tuhan, orang yang mengaksikan dirinya sebagai orang yang percaya, tetapi masih menambah begitu banyak sakit hati dan penderitaan batin Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Masih banyak orang yang menambahkan lagi, seolah-olah ingin dia disalib untuk yang kedua kalinya, seolah-olah kita ingin dia menderita lagi. Tapi dia katakan sudah selesai. Semua pengorbanan sudah selesai. Yang ada hari ini adalah masa anugerah. Yang ada hari ini adalah masa-masa yang penuh dengan hadiah. Kita tidak perlu lagi merasakan penderitaan seperti yang dialami oleh Kristus karena dosa kita. Tetapi hari ini adalah masa anugerah yang kita tinggal petik, yang kita tinggal nikmati, yang kita tinggal ambil saja, sehingga kehidupan kita kemudian diwarnai oleh sukacita surgawi, oleh kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Maka tidak salah sebelum Yesus terangkat ke surga di dalam catatan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan menghendaki saya dan saudara mengambil waktu anugerah ini, menyerap waktu hadiah ini, karena dia akan melengkapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, supaya hidup kita penuh dengan kemenangan atas dosa. Dosa tidak lagi harus berkuasa atas kita. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Itu sudah selesai. Hari ini adalah masa yang penuh anugerah.
Anak saya dan saudara dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib untuk berbuat sesuatu, untuk menghasilkan buah, karena kita sudah diberikan Roh-Nya yang kudus untuk menjadi saksinya, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di sekitar wilayah Yudea, bukan hanya di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi, di mana saja kita berada. Seluruh pekerjaan Tuhan sudah selesai, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Hari ini ungkapkan satu komitmen di dalam diri kita. Tuhan sudah selesaikan apa yang menjadi tugas Tuhan, tetapi katakan kepada diri kita masing-masing sebagai komitmen kita orang percaya. Tugasku hari ini adalah menjadi saksinya di tengah-tengah dunia, mengabarkan Injil, membawa kabar sukacita kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Amin. Kita lanjutkan pujian kita yang terakhir. Ketika ya anak domba darahmu, panggilan kuasanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Ini adalah ucapan yang terakhir dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan suara yang nyaring, suara yang begitu keras, Dia memberikan sebuah proklamir kepada para pendengarnya, murid-muridnya, para tentara-tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa dia punya hubungan yang luar biasa dengan satu pribadi, yaitu Allah. Sampai dengan titik penghabisan dari hidupnya, dia tetap tidak goyah untuk mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Sehingga ketika dia mengungkapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, dia ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, bahwa hubungan Allah dan gerejanya, hubungan saya, saudara, dan Allah adalah hubungan familial,
hubungan keluarga. Hubungan yang begitu dekat, begitu erat. Yang kedua, ketika dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus sedang menunjukkan bahwa kedaulatan Allah itu adalah yang tertinggi dari semua kedaulatan apapun di dalam dunia ini. Kalau hari ini ada presiden punya kedaulatan, besok dia sudah tidak punya lagi. Kalau hari ini ada raja yang punya kedaulatan, besok lusa dia sudah tidak ada lagi karena dia akan mati. Tetapi kedaulatan Allah tidak pernah berhenti karena Tuhan Allah tidak pernah mati. Tuhan Allah tidak pernah berhenti. Sehingga ketika Yesus katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ada yang berdaulat atas nyawa. Ada yang berdaulat, ada yang berkuasa atas hidup kita selama kita ada di dunia ini. Itu sebabnya catatan di dalam kitab Matius pasalnya yang kedua terakhir 28 ayat 18. Yesus memberikan sebuah pernyataan kepada murid-muridnya. Padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Penekanannya adalah, kepadaku, di dalam tanganku ada kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah kedaulatan Allah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bahwa hidupku ada di dalam tangan Dia. Pertanyaannya sekarang, apakah hari ini kita di dalam Dia? Pertanyaannya hari ini, apakah kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita? Apakah kita menyatukan diri kita kepada Dia dan Dia menyatukan dirinya kepada kita? Apakah kita hidup di dalam Dia supaya Dia hidup di dalam kita? Oleh sebab itu saya harus berkata kepada saudara-saudara sekalian, jangan bermain dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Roh Kudus. Kitab Ulangan dan Amsal mengatakan, jangan lihat kiri, lihat kanan. Ayunkan langkahmu dalam kebenaran. Amin. Karena di dalam Dia ada kuasa yang menentukan apakah kita setia atau tidak. Kalau hari ini dalam perenungan ini kita masih bermain-main, menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, menjadi pengurus gereja yang setengah-setengah, menjadi aktivis gereja yang setengah-setengah, menjadi orang tua yang setengah-setengah, menjadi suami yang setengah-setengah, menjadi istri yang setengah-setengah, menjadi anak yang setengah-setengah, berhenti. Karena itu sama dengan kita mempermainkan kedaulatan Allah atas hidup. Dan itu mencoba itu. Tuhan katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kalau suam-suam, aku akan memuntahkan kau keluar. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya lagi. Dan ini adalah sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, semua sudah selesai. Tuhan sudah menyerahkan seluruh hidup dengan segala penderitaannya. Dan ini
biarlah kita memulai kehidupan yang baru di dalam hidup, untuk menapaki hari-hari yang penuh dengan mutiara, hari-hari yang penuh dengan emas, hari-hari yang penuh dengan sukacita, agar supaya gereja Tuhan, yaitu diri kita sendiri, semakin hari semakin bersinar. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian rohani Metodis nomor 139. Tenanglah hidup hatiku.
memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sambil menutup mata kita merenungkan kembali 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Eli, Eli lama sabachthani. Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dari renungan ini, saudara, Ia memberikan kepada saya dan saudara kesempatan sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya. Apakah kita merasakan penderitaan itu? Apakah kita merasakan kesengsaraan itu? Dan apakah selama ini kita bisa bersyukur bahwa dengan penderitaan Tuhan kita mendapatkan anugerah? Ataukah kita mendapatkan bahwa di dalam hidup kita selama ini kita menjadi bagian dari cambuk itu kepada tubuh Kristus? Kita menjadi bagian dari mahkota duri yang melukai kepala Tuhan Yesus. Atau mungkin kita menjadi bagian dari paku-paku yang menusuk-nusuk tangan dan kaki Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kita menjadi bagian dari tombak tentara Romawi yang menusuk lambung Tuhan Yesus. Atau mungkin juga kita menjadi bagian seperti anggur asam yang menyesatkan dada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita menemukan bahwa kita menjadi orang yang menambahkan semua penderitaan Tuhan, saya mengajak saudara kita sekalian, akui itu di hadapan Tuhan dan mengambil sebuah komitmen baru untuk bertobat, memperbaharui diri, memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan, dan mengambil komitmen untuk menjadi anak Tuhan yang melayani. Siapa di antara kita yang pada siang hari ini di dalam masa-masa perenungan suci ini yang mengingatkan kita saat-saat kematian Tuhan Yesus, mau mengambil komitmen untuk menerima Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Yesus. Karena mungkin selama ini kita hanya menyebut Tuhan, mengatakan Tuhan, berteriak Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak semua orang yang memanggil Tuhan masuk dalam kerajaan, karena Dia tahu dan mampu mendeteksi hati kita. Dan hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita boleh mengaku dan percaya kepada Tuhan. Saudara, silakan mengambil komitmen untuk mengatakan kembali, memperbaharui kembali komitmen kita.
percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Taruh tangan di dadamu. Jikalau itu pengenalanmu akan Tuhan Yesus masih ragu-ragu, hari ini komitmen. Dalam nama Yesus hambamu berdoa buat Tuhan. Lawat dia Tuhan, tolong. Hari ini dia berkomitmen menempatkan engkau sebagai Allah, juru selamatnya pribadi, dan dia mengenal engkau melalui sahabat ini. Dia mengatur setia dengan engkau dalam dunia. Berkatilah Tuhan, jadikan dia sebagai anak yang lalu menjadikan Tuhan sebagai berdoa bersyukur. Setelah selama ini dia mengenal engkau sama-sama. Hari ini dia mengerti akan engkau, bahwa engkau telah mati bagi dia, bahwa engkau telah menjadi Tuhan dalam nama selama Yesus. Melalui perenungan Doa untuk Jumat Agung ini, dia mengenal engkau lebih dalam. sampai di dalam hidupnya Engkau lah penguasa Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen secara KTP, tetapi dia sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai Tuhannya dan juru selamat pribadinya. tolonglah dia. Biarlah dia boleh menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, Dia membuka hatinya kepadamu ya Tuhan, sehingga Engkau di dalam dia dan dia di dalam Engkau. Tuhan mau pakai anakmu ini Tuhan, tapi untuk menjadi alat di tengah-tengah studinya, dan sekarang di tengah-tengah pergaulannya, kuatkan dia, di tengah-tengah hidupnya. tantangan yang Karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk anak ini. berkatilah supaya dia teguh Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anakmu Luna. Tuhan, kiranya dia Tuhan boleh Tuhan mampukan untuk membuka hatinya, menerimamu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan boleh masuk di dalam hatinya dan menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, sebaliknya demikian juga. Dia boleh menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya, menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai Guru Agungnya, menjadikan Engkau sebagai Bapa rohaninya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anakmu Johannes. Biarlah ya Tuhan melalui perenungan pada siang hari ini, dia boleh mengambil satu komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan setiap hati, setiap waktu, dia boleh membuka agar supaya rohmu hidup di dalam hidupnya. Dan dia membuka hatinya supaya Tuhan berkuasa atas hidupnya. Demikian juga dia boleh senantiasa mempercayakan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Berkati anakmu ini Tuhan di dalam semua kegiatan dan pelayanannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang mengganggu, menggoda, merintangi, sehingga dia memiliki keseimbangan dalam nama Tuhan. Hari ini dia mengenal engkau melalui penderitaan anakmu, melalui ibadah Jumat Agung ini, Agar supaya peristiwa yang tertunda pada siang hari ini, tolong dia Pak. dia boleh membuka hatinya Berdiri tegak dan sebagai mengadakan sebuah komitmen baru, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan masuk di dalam hidupnya hamba berdoa dan dia boleh hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Pakai hamba di dalam profesinya, pakai anak kami yang dihadapi sebagai orang menjadi percaya. alat Tuhan di Melalui pengenalannya akan dalam tengah-tengah masyarakat. melalui firman Tuhan dalam Dalam nama penderitaan Yesus salib, kami perenungan suci ini dengan Tuhan.
berdoa dan menyerahkan hamba pasangan hidup dia anak-anak Yesus yang miliknya ya Bapa. Oleh sebab itu pada saat siang hari ini ketika kami merenungkan bagian-bagian firman yang merupakan perkataan-perkataan Allah di atas kayu salib, Tuhan biarlah apa ini tinggal di dalam diri. Kiranya hamba ini Tuhan boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan boleh membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Sehingga seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam Injil Yohanes pasal 12 barang siapa yang memanggil nama Tuhan dia adalah anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan hamba ini Kau masukkan daftar hidupnya sebagai milik Tuhan, sebagai anak pribadi. Berkati hidupnya Bapa supaya semakin hari semakin bersinar di dalam Engkau, semakin hari boleh semakin menyaksikan tentang kemuliaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Betul-betul menerima Yesus Kristus dan mendaftarkan seluruh kehidupannya, pekerjaannya, karyanya di dalam dunia ini hanya di dalam nama Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati dan juga berdoa untuk biarlah boleh semakin mencinta kasih iman, mendengarkan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan tolonglah dia dan rawatlah dia senantiasa, kiranya berkebaikan dalam hidupnya. Tolonglah dia Tuhan Yesus, dia menjadikan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dan pribadi. Berkati Tuhan, tolong Tuhan, sehingga terus-menerus mengalami kasih karunia dalam hidupnya. Sebagai anak-anak Tuhan, dia boleh terus mengalami kesabaran Tuhan, makin pintar dan cerdas. Dia mengenal Engkau dan Tuhan dan Engkau tidak ada yang lain dalam hidupnya Bapa. Tuhan buka dia ya Tuhan, supaya dia boleh menerima Yesus dan mengaku dengan lidah mulutnya bahwa Engkau adalah Juru Selamat hidupnya. Biarlah dia boleh mengalami keselamatan yang kekal. Dan lebih daripada itu dia Tuhan, dia menjadi diri anak-anaknya Tuhan sendiri. Siapa yang mengaku dia adalah anak Tuhan, kiranya Tuhan memakai hamba anak jadi milik yang dapat menyaksikan dan kebaikan dan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jika ada yang mau didoakan khusus, pergumulan selama ini sepertinya belum membuka jalan. Maukah engkau terbuka dengan Tuhan hari ini supaya didoakan? Dan tentunya kuasa Tuhan menolong karena kita telah berada di kumpulan orang benar. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Silakan maju ke depan yang mau didoakan secara khusus. Jika ada, mari kau maju. Apakah sakit penyakit? Apakah pekerjaan? Apakah pasangan hidup? Apakah keluarga? Atau ada yang lain Bapak Ibu yang belum pernah disampaikan kepada siapapun juga?
Hari ini katakan, sampaikan, bawa ke gereja, bawa ke rumah Tuhan. Silakan. Kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami percaya kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami pribadi. Tidak ada penguasa lain selain Engkau dalam hidup kami. Bangkitkan kami terus menerus, dan tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi orang yang sukses, berhasil, dan terus mempermuliakan Tuhan, sehingga mempunyai hidup yang seimbang. Berkatilah Bapa di surga, dan hari ini kami telah mengerti bahwa Engkau telah mati bagi kami, bukan lewat satu demonstrasi pesta pora, tapi melalui penderitaan. Hari ini kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tolonglah kami. Terima kasih, termulia nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan Pendeta Erwin dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba-Mu sendiri, agar berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami, dan kesembuhan kepada Pendeta Erwin, supaya pulih, sehat. Demikian dengan ibu, dan tolonglah dengan cita-cita mereka, harapan-harapan mereka, terutama pelayanan mereka. Yang sore ini akan melayani Tuhan di GKKA, melayani perjamuan kudus. Berkati Tuhan dengan penuh urapan, sehingga menjadi berkat yang luar biasa dan dahsyat. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom. Selamat sore. Ada pengumuman dari Mas Kak. Kita telah mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kekuatan dari Tuhan menolong kita untuk mengikuti acara